Tapi sebelumnya S2 gua main jauh. Lebih jauh? Costa Rica, Masya Amerika Allah. Tengah. Tapi kan sekali lagi karena kita punya latar belakang akademik sebagai orang yang dulu IAIN. Oke. Nah, sekarang kan UIN kan. Iya betul. Jadi IAIN dan UIN itu sebenarnya sebagai penanda angkatan. Iya. Oh, Kita udah angkatan tua. Iya betul. Gua menjadi role model dari pembimbing gua, Dr. Budiawan. Wow. Role modelnya role model yang bagus ya. Yeah. Lihat Wahyudi itu saya jelek-jelekin, saya bodoh-bodohin, tulisannya buruk. Sekarang dia jadi peneliti LIPI atau sekarang BRIN ya. Iya betul. Wah itu, gua agak jengkel juga, tapi benar. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini podcastnya berbeda karena dilakukan dari Singapura. Biasanya podcastnya online. Hari ini kita punya teman di Singapura, orang Indonesia yang sedang sekolah S3 di sini. Selamat datang Mas Wahyudi. Ya, sama-sama. Terima kasih Bung Muhajir ya, udah mengundang saya. Sangat senang nih diajak untuk podcast ya. Yes. Oke teman-teman, ini gua kenalin dulu. Jadi ini namanya Wahyudi Akmaliyah. Tapi teman-teman kita biasa nyebut dia Wahyudi aja. Iya. Lu Yudi ya, Iya. Yudi. Lu Jakarta bukan? Jakarta, orang Betawi men. Oh, Itu harus dipertegas ya. bukan cuma Jakarta yang pendatang ya, Iya, tapi Betawi nih. Betawi. Jadi kalau gambaran orang tentang Betawi itu kayak keluarganya siapa? Mandura, Sidul. Nah ini kita punya gambaran Betawi yang lebih modern. Betul. Generasi muda Betawi yang sekolahnya jauh banget Heeh. ke luar negeri. Ya ke Singapura meski dekat tetap jauh lah. Tetap jauh. Tapi sebelumnya S2 gua main jauh. Lebih jauh? Costa Rica, Masya Amerika Allah. Tengah. Yang populasi orang Indonesia itu cuma 2-3 orang lah ininya. Karena ngapain juga kan ke Amerika Tengah Iya. itu. Tapi kan sekali lagi karena kita punya latar belakang akademik sebagai orang yang dulu IAIN. Oke. Nah, sekarang kan UIN kan. Iya betul. Jadi IAIN dan UIN itu sebenarnya sebagai penanda angkatan. Iya. Oh. Kita udah angkatan tua. Iya betul. Ya ini teman-teman nilai plusnya kita ngundang dia karena dia juga orang UIN. Orang UIN. Iya. Iya. Tahun berapa sih, Pak? 99. Oke. 99 masuk. Kalau di kampus kan kita biasanya angkatan masuknya kan. Betul. Bukan lulusnya. Jadi gua masuk IAIN dulu atau sekarang UIN itu tahun 99. Oke. Di mana tau nggak, Ben? Di mana? Fakultas Tarbiyah. Oh, pendidikan agama Islam. Oh, Gitu. PAI. Tapi ijazah gua sebagai guru itu udah gua tunaikan dengan mengabdi sebagai ustadz atau musyrif, guru ya Islam di Madrasah Muallimin Muhammadiyah. Tempat gua dulu studi sana 6 tahun dan kemudian jadi ustadz di sana 2 tahun. Oh ya lumayan. Jadi kalau ditanya ngapain kuliah PAI, ada gunanya jadi guru. Gitu. Dan udah dijalani. Udah dijalankan gitu loh. Masalah kemudian sekarang berpindah itu lain hal. Iya. Lagian kan pindahnya dalam konteks belajar, mencari ilmu masih. Betul. Jadi maksudnya masih dalam ranah akademik lah. masih dalam ranah akademik. Cuma nggak ngajar. Nggak gitu ya. ngajar lagi ini. Terus setelah PAI kan, lalu sama lah kayak anak UIN kan, kita pernah sekolah di luar negeri, tapi bahasa Inggrisnya masih buruk. Nah akhirnya setelah lulus S1 gue kayak ini dulu hampir setahun di Pare. Oh iya. Kampung bahasa Inggris. Kampung bahasa Inggris. Banyak sekali. Antara satu sisi pengen cari pekerjaan sama inilah latihan bahasa Inggris. Iya, betul. Itu kan apa ya, ruang yang liminal ya. Iya. Nah setelah Ini itu bahasa orang Betawi gini nih, liminal. Maksudnya apa nih? Nah, itu batas antara lah, Oh, okay. antara pengen
bekerja tapi belum dapat pekerjaan, tapi satu sisi juga ingin memperdalam ilmu bahasa Inggris. Kalau satu waktu ada kesempatan beasiswa untuk luar negeri gitu. Jadi setahun di sana belajar bahasa Inggris di Pare, lalu ada kesempatan untuk bingung juga kan. Waktu itu di Pare itu gue ngelamar wah dulu merasa pede kan, karena dikira dulu suara gue cukup bagus gitu. Pengen jadi penyiar gitu. Tapi sekarang udah tahu buruk. Itu yang kedua itu merasa pengen jadi jurnalis gitu loh. Pernah ngelamar, cuma jurnalis lokal waktu itu ya ada di daerah Jombang ya, afiliasi dengan partai politik itu. Tapi diminta untuk bekerja dulu selama 3 bulan gitu loh. Nggak digaji, dites lah. Tapi nggak digaji? Tapi kemudian gue nggak ambil. Lalu alma mater gue di pondok gue itu Madrasah Muallimin Muhammadiyah bukaan sebagai muslim. Gue daftar itu aja. Karena kemungkinan besar akan diterima alumni gitu. Dengan modal ya bahasa Arabnya udah bisa, dengan modal kemampuan bahasa Inggris yang belajar di Pare. Lalu 2 tahun di sana. Terus merasa kayaknya pengen banget S2 gitu. Walaupun studi S1 gua itu adalah PAI, tapi kan wacana-wacananya belajarnya dulu anak Surudin men. Ya, temenannya maksudnya? Temenannya sama diskursus yang dipelajari, Abed Al-Jabiri, kayak gitu. Pemikiran kan berkembang kan, progresif. Sementara yang progresif dalam tarbiyah itu paling Paulo Freire kan, bukan masuk pagi, kalau kayak gitu yang irisan itu kemudian bikin kayaknya ilmu sosial menarik nih. Tapi yang lebih berwacana agama ya, studi-studi hermeneutik dan lain sebagainya. Itu. Lalu pengen setelah itu pengen masuk di CRCS UGM. Betul. Tapi itu CRCS itu tentang apa? Studi agama dan budaya. Studi agama dan budaya. Biasa lintas agama. Lintas agama. Dan itu lebih pada diskurs juga. Hermeneutik, interpretasi agama dan lain sebagainya. Cuman setelah dihitung-hitung kayaknya kan zaman itu ya era 2008 ya, 2007 2010-an itu beasiswa kan sedikit ya, nggak seperti sekarang dengan ada skema LPDP itu. Betul, dari pemerintah Indonesia. Dari pemerintah Indonesia. Jadi wah kalau mau beasiswa CRCS sangat sulit sekali karena skemanya hanya ada skema apa dulu istilah beasiswa SK dosen itu loh. Apa istilahnya dulu? Jadi kita harus sudah terhitung sebagai dosen. Entah itu tetap atau tidak. Lalu ngelamar beasiswa itu. Sementara kan posisi itu saat itu hanya guru, nggak ada skema itu. Lalu masuk ke Sanata Dharma yang ilmu religi dan budaya. Sekarang berubah jadi kajian budaya. Asumsinya ilmu kajian dan budaya itu mirip dengan CRCS. Ternyata salah. Ternyata lebih belajar studi tentang humanitisnya. Semiotika, culture study, Marxism dan lain sebagainya. Jadi dari Jakarta lo ke Jogja belajar di Madrasah Muallimin 6 tahun. Nah, itu tuh di Jakarta juga tuh. Enggak, itu di Jogja, men. Di Jogja. Di Jogja. Jadi lu dari kecil udah di Jogja dong? Iya, hampir 15 tahun. I see. 15 tahun kalau dihitung sampai lulus S2. 6 tahun. Terus 3 tahun. Jadi kuliahnya di Jogja juga? Jogja juga. S1, S2 enggak. Oke. Sanata Dharma Jogja. Iya. Gue pikir lu tuh karena orang Jakarta, gue asumsikan IAIN-nya. Ini Jogja kita, men. Karena kan ininya di Madrasah Muallimin Jogja. Jadi sejak tamat SD lah ya. Tamat SD. Udah di Jogja. Kuliahnya secara natural akan memilih di. Dulu ini ketika mau lulus di Madrasah Muallimin Muhammadiyah itu kan gue jurusan MAK kan. Nggak tahu sekarang ada apa nggak MAK ya? Madrasah Aliyah Keagamaan. Betul. Itu kan kalau MAPK kan? MAPK itu dia punya akses langsung masuk UIN tanpa tes kan? Betul. Itu. Iya, gue ingat teman-teman MAPK yang lain juga gitu. Nah, ketika itu gue milih, gue nggak tahu dulu mau masuk apa. Lalu tanya beberapa temen yang seangkatan juga.
cari argumen yang paling kuat. Oke. Kenapa dia mau masuk di jurusan tarbiyah? Kenapa Iya. dia masuk jurusan syariah? Iya. Kenapa masuk jurusan usuluddin? Iya. Gitu. Kalau teman yang masuk jurusan syariah, ini aku pengen jadi hakim yud, hakim kan bagus, membela kebenaran, keadilan gitu. Oke. Terus, ini bagus juga nih. Iya. Terus tanya temen yang lainnya, pengen jadi guru yud, guru Nah. kan Mencerdaskan mencerdaskan kehidupan bangsa bangsa, tanpa pamrih macam-macam. Oh. Kayaknya ini lebih baik ya. Secara niat ya, Iya. wah kayaknya emang guru nih, Iya. argumennya sangat pas itu loh. Cocok nilai. di hati ya. Cocok di hati itu loh. Hmm. Nah tapi ketika masuk 99 jadi guru, materinya lalu irisannya lebih pada diskurs. Iya, betul. Hermeneutik, Iya. Abed Al-Jabiri, Iya. Nasr Hamid Abu Zaid. Betul. Saat itu gelisah, Bung. Iya. Pengen banget pindah ke Usuluddin gitu loh. Sudah berapa tahun tuh Udah kuliahnya? udah tahun kedua. Pengen pindah itu. Iya. Pengen banget pindah karena Iya. kan kalau kita belajar di tarbiyah, apalagi PAI itu kan ada konsep-konsep tentang Islam, Betul. ya, pendidikan filsafat pendidikan Islam. Iya. Tapi di sana kan kita lebih belajar tentang Teknik mengajar. teknik mengajar, caranya jadi guru, Betul. bagaimana menanamkan nilai akhlak dan kebaikan gitu loh. Betul. Sementara konsentrasi gua ketika itu lebih suka aja dengan diskurs gitu, Iya. dengan wacana, Iya. keagamaan, Ide. gitu loh. Cuman satu sisi hal baik yang dimiliki oleh gua adalah sisi pragmatisnya aja itu. Oke. Karena kalau pindah misalnya ke Usuluddin atau ke syariah kan dia irisan tuh Betul. terkait dengan diskursnya ya. Betul. Kalau ke sana kan ketika pindah kan ngambil mata kuliah lain ya. Iya. Dan itu menghabiskan waktu seperti itu. Iya, betul. Mendingan ya tuntasin aja lah apa yang Iya. perlu diselesaikan. Iya. Atau belajar pengetahuan diskurs semacam ini, hermeneutik dan lain sebagainya, bisa belajar lewat baca buku. Betul. gitu. Dan kelompok-kelompok diskusi, karena seingat gue ya kalau di UIN Jogja, Jogja waktu itu masih, itu kan yang kuat itu kayak kegiatan ekstranya. Betul, kan. kelompok diskusinya Kelompok kuat. diskusinya kuat. Di kelas tuh kita kayak ngikutin dosen aja. Ngikutin dosen. Dosen suruh baca ini, ikutin. Betul. Tapi biasanya nggak terlalu dosen kita di sana itu bahannya, seingat gue ya, nggak terlalu yang baru banget. Iya, nggak terlalu banget. Tapi kalau kecuali pasca mungkin. tapi yang menarik kan, ini syariah sama Usuluddin ini kan kayak Abed Al-Jabiri, Iya, Nasr iya. Hamid Abu Zaid, Iya. itu kan diajarkan di syariah. Iya juga Sama sih. di Usuluddin. Iya juga. Minimal bagi gue ketika itu Iya. orang PAI Iya. ya lebih menarik Iya. jurusannya. Iya, Karena itu masuk dalam mata kuliah kan. betul. Heeh. Betul. Iya sih, memang diskursus itu kadang-kadang masuk di dalam ruang kelas juga. Betul, sih, betul, syariat dan betul. terutama Usuluddin. Jadi bagi gua yang PAI Ya, ikut dalam kelompok diskusi di luar itu Iya. jauh lebih menyenangkan gitu. Ya karena kan nggak bisa masuk di sana ya. betul. Gitu. Nggak bisa ngikut kelas teman lain. Betul. Karena kalau enggak kelas sendiri ketinggalan. Betul. Tapi justru ini nih Bung, modal yang diskursus itu ya, bacaan itu cukup membantu ketika kuliah S2. Walaupun ketika S2 itu kalau di S1 belajar tentang diskursus pemikiran, Iya. kalau S2 ini dia belajar ilmu sosial Yes. dan dunia riset. Iya. Karena lebih ngomongin kayak kajian budaya Iya. dan studi-studi tentang humanitis itu. Iya. Sejarah, Iya. sastra. Iya. Dan kuat banget kan. Dan kuat banget. Tradisi itu di situ kuat banget. Alhamdulillahnya gue ketika kuliah di Sanata Dharma, dulu namanya ilmu religi budaya ya, sekarang kajian budaya, itu dosen-dosennya lagi pada, kalau boleh menyebutkan Iya. pada formasi terbaiknya. Oh. Wah itu dosen-dosen Siapa aja tuh? Ingat gak? Ingat, dosen-dosen pada fase terbaiknya yang ada yang baru pulang sekolah, terus baru pindah, kayak misalnya kalau kenal Dr. Jos Yunus Adi Condro. Oh yes. Oh itu kan Marxism itu. Iya, Itu kuat banget. kuat, jaringan advokasinya kuat, gerakannya sosial kuat. Itu yang Yes. pertama. Yang kedua ada Budiawan. Budiawan ini dia sekarang ngajar di Kajian Budaya Iya. Sanata Dharma. Kajian Budaya UGM, Iya. Universitas Gadjah Mada. Dia sangat kuat dalam teori-teori ilmu sosial dan juga
ini historical memory, sejarah orang histori. Oh. Wah, itu kuat banget dia ini. Oke. Terus yang ketiga ada udah almarhum ya, Robert Haryono Imam. Oh iya. Oke. Robert Haryono Imam kalau nggak salah yang pernah menulis tentang filsafat etika dan Iya. lingkungan seperti Iya, itu iya. sama Sonny Kerap. Iya. Nah, dia lagi balik disertasi dari kuliah di Inggris. Oke. Terus ya tentu aja ada ini ya Dr. Esther Sunardi. Iya. Terus ada almarhum Studioso. juga Tri Subagia yang Iya. riset tentang antropologi kematian di Gunung Kidul itu. Oh. Nah, itu kan dosen-dosen terbaik ya, Iya, menurut gua ya iya, fasenya sekarang. pada masa itu. Menurut gua Iya. kalau sekarang kan gua nggak mengamati lebih jauh, tapi Iya, gua iya. merasa ketika di Sanata Dharma itu kajian budaya itu tuh dikocok otaknya men. Jadi selama ini belajar teks, sekarang Islam belajar pula. Islam pula, sekarang belajar ilmu sosial. Iya. Tapi justru di situ memberikan semacam kekuatan perspektif ya Ya. dalam melihat isu gitu. Iya. Secara culture studies, Iya, cara betul. kajian budaya. Iya. Artikulasinya diapain nih? Betul. Karena Betul. kalau kajian budaya kan irisan antara kritik terhadap kapitalisme, Iya. tapi satu sisi setuju terhadap studi budaya pop Iya. yang melawan produksi kapitalisme itu. Iya. Seperti itu. Pokoknya gue ingat dulu kalau nggak salah ya, ini saudara gue Najib ya cerita apa postkolonial. Nah, iya studi-studi postkolonial Karena kan macam-macam. memang kalau gerakan mahasiswa di kampus itu kan selalu orientasinya kalau nggak kanan banget kiri kan. Betul. Dan pemikiran Marxis terutama yang anti kapitalisme itu jadi sangat kuat lah. Studi Dan postkolonial. kayaknya budaya cendekiawan Jogja juga Betul, gitu ya. betul. Dan yang paling menarik kan sebenarnya mahasiswa-mahasiswanya. Nah, Ini rata-rata kan mahasiswa yang menurut gue ya di luar mainstream gitu loh. Iya. Ya dari anak seni, Iya. terus aktivis Iya. gitu loh. Yang pengen nambah pengetahuan ilmu sosialnya. iya. Karena di sana di kajian budaya Sanata Dharma itu dulu boleh sit in. Sit in itu adalah terserah latar belakang kita dari mana, kita bisa ngambil satu mata kuliah dengan membayar sekitar 500.000. Oke. Jadi tidak harus ada nilai atau Ada dapat nilai, Ada nilai juga. akumulasinya bisa jadi nilai. Oke. Tapi karena bukan mahasiswa sana, Nggak dapat ijazah. nggak dapat ijazah. Karena dia cuma ngambil mata kuliah tertentu. Tapi satu saat ketika Menarik ingin juga. ngambil jadi mahasiswa, mata kuliah yang pernah diambil dihargai, nggak usah diambil lagi. Oh, oke. Gitu. Nah, rata-rata banyak teman-teman seniman, aktivis NGO gitu ya, Menarik juga nih. terus intelektual, Iya. itu dia sana. Iya. Heeh. Jadi dia suka sama seorang dosen, dia mau ambil kelasnya, dia ngikutin pembelajaran sebagaimana Persis. biasanya. Mungkin bikin tugas juga, Bikin tugas presentasi juga. Heeh. Tapi kemudian ya udah karena cuma ngambil satu mata kuliah itu lu dapat nilai untuk mata kuliah itu gitu. Betul. Jadinya menarik kelasnya ini. Iya. Dan di situ jujur aja, gue belajar menulis bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Ya ini jadi gini, gue sebelum ke situ karena Iya, ini iya. menarik. Jadi lo pertama anak tarbiyah, Tarbiyah. UIN Sunan Kalijaga. Persis. Tapi udah sejak masuk kuliah udah seneng nih nyebrang ke domain atau apa ya kerjaannya anak Usuluddin kira-kira gitu ya. Sama syariat. Betul. Lalu setelah selesai satu, Mhm. lu nyebrang lagi nih. Lu Iya. nyebrang lagi dari UI, dari YN. Udah UIN belum sih waktu lo? Belum. Oh, pas lurus langsung UIN ya. Oke. UIN pas Biasa keluar. ya. UIN, karena biasanya kan anak UIN tuh nggak tahu kalau di Jogja sih beda lah sama Jakarta ya. Cuma kalau di luar itu kita ya milihnya ya UIN lagi gitu. Cuma bedanya mungkin kalau nggak UIN setempat atau pindah ke UIN lain. Betul. Misalkan dari Banjarmasin ke Jogja. Betul. Atau ke Jakarta atau kemanapun lah. Nah lu udah di Jogja di UIN, lu pindah keluar ke Sanata Dharma. Gue pengen mundur dikit, lu kenapa pindah ke sono? Nah, sebenarnya kan gue pengen masuk CRCS tadi. Oh yang iya gua ceritain. tadi, CRCS Cuman kan tadi. biayanya jauh lebih mahal. Dan Kenapa? lu nggak dapat beasiswa. Dan kenapa CRCS ketika itu memukau gua? Nah. Ada beberapa senior Oh sudah duluan. di atas gua ya 2 sampai 3 tingkat. Oke. Dan CRCS itu kan pengantarnya bahasa Inggris.
Oh. Lu bayangin ngeliat senior di sebuah forum, kita datang seminar ketika buka puasa gitu sambil nunggu ada acara-acara diskusi seminar internasional berbahasa Inggris. Itu terdengar Wah itu luar biasa men, ngeliat Allah Akbar, dahsyat banget ini, gitu. Oke. Pengen masuk kan, saya mau berbahasa Inggris. Oh ya. gitu ya. Cuman apalah daya nggak mampu. Iya, karena secara persyaratan itu tadi harus jadi beasiswa. Kurang lupa dulu ya skema beasiswanya apa, tapi harus jadi dosen di sebuah perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Pantesan tuh. Dan gua nggak sanggup. Iya. Itu nah pilihannya Sanata Dharma. Dikira mirip. Bunyi-bunyi budaya gitu. Agama kan ilmu religi dan budaya. Iya, Ternyata religi ketika itu di Sanata Dharma itu memang sebagai nomenklatur itu emang harus ada religinya. Nggak boleh kajian budayanya aja. Karena kan di skema dikti itu ini nanti orang lulus ini S2 kerjanya di mana? Kan harus begitu. Jadi kalau ada religinya minimal akan di institusi agama lah. Bisa diterima. Pilihannya lebih banyak. Pilihannya lebih banyak. Okay. Sekarang kemudian berubah menjadi kajian budaya. Jadi spesifik ya. Itu poinnya. Jadi sebenarnya kayak nggak niat banget juga ya. Maksudnya pengen belajar ke Sanata Dharma karena budayanya, tapi begitu masuk ini tidak seperti yang gue harapin gitu. Betul beda dan tapi lu senang pada dasarnya. Pada dasarnya senang dan pertama-tama ini juga jiper juga itu. Karena kan menyesuaikan diri ya bahasa Inggrisnya kurang kan, teks-teksnya banyak belajar bahasa Inggris gitu loh. Jadi banyak salah tangkap ide. Oh ya, teksnya dikasih sama dosennya untuk baca itu loh. Sementara kan dulu era di mana tapi Google Translate belum tumbuh kan, dan kita manual banget tuh lihat kamus itu loh. Oh betul. Jadi manual lihat satu persatu, Allahu Akbar ininya. Sementara membaca buku. Tapi pendidikan di Pare bantu nggak? Pendidikan Pare membantu, tapi kan struktur grammarnya aja. Iya. Kalau baca teks itu kan beda lagi. Baca teks itu menurut gua adalah pengalaman dan daya jelajahnya seberapa lama kita membaca dan menangkap kosakata baru. Ini kan persoalan investasi waktu aja kan. Nah ini gue mau highlight poin ini karena gue pikir ini penting buat teman-teman dengan relevansi yang lebih luas. Jadi akademisi harus baca buku berbahasa asing. Itu nggak cukup tuh kalau kursus bahasa Inggris nggak cukup. Iya, jadi itu baca doang ya, belum nulis. Nanti ada ada fasenya. Tapi bahwa kita harus ngambil kursus itu tapi bahwa kursus semata itu belum tentu akan merubah lu jadi nggak bisa pembaca atau penulis yang baik. Itu proses latihan yang lain lagi. Dulu kan era belum ada Google Translate dan lain sebagainya. Betul. Dan itu manual belajarnya men. Kalau sekarang kan dengan telepon genggam lu bisa buka apa saja kan. Salah satunya kemudian ada aplikasi Translate dan lain sebagainya, kita bisa ngecek kata per kata. Kalau dulu kan harus bawa kamus. Itu lumayan menderita saat itu belajar menyesuaikan membaca teks berbahasa Inggris seperti itu. Tebal-tebal lagi bukunya. Tebal-tebal di tengah kemampuan teman-teman. Gue banyak yang non muslim, yang S1-nya lulusan sastra Inggris Sanata Dharma. Lu tahu sendiri sastra Inggris Sanata Dharma kan paling keren di salah satu yang paling keren lah di Asia Tenggara ya, sastra Inggrisnya itu. Itu bacanya udah melotok itu. Jadi gue nangkepnya apa ternyata kayak gitu artikulasinya ya. Dan sementara gue membaca teks ilmu sosial dan humaniora yang berbahasa Indonesia, gue nggak mau nyebutin penerbitnya ya. Itu kadang ngaco juga kan, teksnya bikin kita bingung itu loh. Ngomong apa? Iya ini nih. Iya sih. Kualitas teksnya kan. Iya sih. Penerjemahannya ya kita tahu lah. Gue punya insight sedikit nih kalau dunia penerjemahan. Walaupun bukan dari Inggris ke Indonesia. Karena gue waktu S1 gue ngerjain terjemahan dari Arab ke Indonesia. Gitu. Ya mahasiswa kan dibayar murah. Betul. Jadi
penerbit tuh suka kalau bayarin mahasiswa Betul, gitu. Dan betul. beberapa teman juga survive pakai betul. standar itu. Nah, ya lu kalau S1 yang lu terjemahin itu katakanlah bacaan anak S2, ya lu bisa bayangin kan Betul. kualitas terjemahannya gitu. betul. Tapi bagus, banyak yang membeli. Itu juga. Walaupun nggak ngerti ya. Dan gue gak yakin juga dibaca gitu. Karena tapi ini penting ya untuk disebut kultur akademik di Jogja itu. Kita melihat mulai dari banyaknya toko buku, banyaknya pembeli buku, banyaknya diskusi buku. Walaupun lo kadang-kadang nggak baca sepenuhnya, atau lo cuma beli doang buat Betul. menghiasi Betul. rak lo, tapi paling nggak nanti ada gitu diskusi buku, lo tinggal datang dengerin gitu. Dan itu mungkin anak UIN Jogja lumayan kuat tuh. Lumayan kuat, tapi sekali lagi semua konsumsi bacaan itu ya dalam pikiran lu jadi liar. Nggak ada arah yang jelas. Nah, sekolah S2 dan S3 itu mendisiplinkan itu. Gue sepakat. Gimana ceritain dong. Jadi misalnya yang ketika di Sanata Dharma kan, ya kalau boleh jujur kan kita mengidolakan Gunawan Muhammad kan. Iya. Dan kalau baca majalah Tempo itu nggak dari depan, men. Dari belakang. Dari belakang. Soalnya Gunawan Muhammad nulis catatan pinggir di belakang. Betul. Nah, karena dia nulis catatan pinggir di belakang, kita kan membaca. Betul. Nah, bagi kita yang belajar menulis ya, Gunawan Muhammad tulisannya itu levelnya advance. Susah sekali sebenarnya ditiru. Susah ditiru, tapi kemudian kita pengen meniru gayanya. Betul, reflektif sekali. Reflektif. Akibatnya apa? Kita pada level dasar aja nggak bisa menentukan mana subjek, mana predikat. Iya, dia tuh nulisnya nyastra sih. Nyastra tapi dia subjek predikatnya jelas. Oke. Tapi di resepsi kita pahamin dan kita tulis ulang ala bahasa kita, ngawur men. Nggak bisa. Nggak bisa. Akhirnya masih ingat itu sama. Walaupun kita berlatih nulis untuk opini ataupun resensi dan terbit di koran. Betul. Tapi kan setelah kita terbit itu ada proses kurasi dari editor. Betul. Dan itu tidak dikembalikan kepada kita. Kita nggak tahu diubah kayak gimana. Yang penting kelihatan keren aja gitu loh. Iya. Tapi kan kita sebenarnya nggak tahu kesalahan kita. Iya. Nah, Iya. titik mana subjek mana predikat. Iya. Di Sanata Dharma gue belajar itu. Diajarin betul. Dosennya meriksain atau Meriksain satu-satu. itu luar Yang negeri. pertama luar itu negeri banget. Dr. St. Sunardi. Oh, Dia iya. bilang, Mas Yudi ini sampean nggak pernah ini ya menulis skripsi. Kenapa Pak? Ketika ngerjain itu kan kayak periksa. Ini subjek predikatnya nggak ada kan? Padahal aku merasa udah paling oke itu. Itu luar biasa. Tapi abang gue punya pendapat tersendiri soal tulisan Gunawan Muhammad. Jadi kita ini kan sama lah bacaannya ya. Kalau Tempo itu pasti Gunawan Muhammad, terus abang gue yang di Jogja itu ngumpulin bahkan kumpulan catatan pinggir. Betul, Gue betul. jilid-jilid Betul. karena saking menikmati dengan Betul, tulisan betul. Gunawan Muhammad. Jadi kan populer punya dia tulisan tuh. Tapi kalau kita nulis tulisan ilmiah, nah gue baru dengar tuh kritik dari abang gue yang pertama ya. Dia bilang, wah ini tulisannya enak dibaca untuk pembaca yang lebih luas, tapi akademisi belum tentu cocok katanya. Dan ketika kita belajar pertama nulis tuh model kayak itu, maka gue juga sempat tuh ngalami masa-masa yang sulit nih nyesuaiin sama gaya menulis ilmiah gitu. Betul. Tapi anyway kita kan di Jogja belajarnya emang nggak terstruktur. Enggak terstruktur, itu harus diakuin. Tapi untung banget lo ketemu dosen yang ngurusin, ngajarin lah. Itu dari pertama Pak Dr. Sunardi ya. Ya. Dia kan kalau teman-teman tahu itu kan dia salah satu dedengkotnya kalau ngomongin Nietzsche kan. Iya, ahli banget. Bahkan performa wajahnya aja kan mirip Nietzsche kan. Ininya kumis macam-macam itu harus diakui juga itu. Iya. Dan dia pembaca yang tekun kan, karena mantan frater yang nggak jadi itu. Oh dia awalnya mau jadi frater tapi nggak jadi. Nggak jadi. Nah yang menarik bagi gue selain dari SS Sunardi itu Dr. Budiawan. Itu yang ngebentuk semacam blueprint lah, cetak biru pengetahuan gue mengenai ilmu sosial. Iya. Yang
masih membekas sampai sekarang. Iya. Karena dia tidak hanya ngajarin kan tesis S2 gue dibimbing sama dia. Oke. Wah itu keras banget itu. Nulis apa sih lu? Tentang ini masih terkait dengan tentang Islam, Oke. tapi gue nulis tentang politik rekonsiliasi Di kasus di Tanjung Priok. Jadi Oh. studinya tentang Islam, rekonsiliasi antara pelaku. kejadian apa sih waktu itu? Tahun 84. Jadi tahun 84 itu kan Muslim Tanjung Priok. Oh, yang diserang Ah. sama TNI. April waktu itu. Terus kemudian pasca 98 Iya. tahun 2000-an itu Ada rekonsiliasi. ada rekonsiliasi di bawah pemerintahan Gus Dur. Itu satu-satunya Ah. pengadilan HAM lewat ad hoc bisa dilakukan. Oke. Dan itu bisa membawa pelaku. Oh ya? Iya, itu kehebatan Gus Dur, salah satu kontribusinya itu. Oke. Cuman ketika itu dibawa ke ad hoc, pelaku ini bisa bermain kepada korban dikasih duit atas jalan islah. Oh. Udahlah, ketika nanti di pengadilan, kamu karena saya kasih duit, kita sudah berdamai, Iya. pemberkasan pemberkasan pengadilan sebelumnya itu udah nggak berlaku gitu. Oh. Karena udah dikasih duit atas nama islah. Jadi Iya. korban tuh terpecah ketika itu. Ada yang Oke, ada yang enggak. ikut, ada islah. Nah, gua riset mengenai itu. Wow. Dan itu gue sebentar, dari skripsi S1 yang tentang pendidikan Islam menurut siapa? Gua lupa. pemikiran gitu. Pemikiran tertentu. Jadi Itu jadi riset pendidikan Islam berubah jadi penelitian tentang rekonsiliasi yang lapangan sekali. lapangan banget itu men. Dan Ininya jadi lu wawancara. diajari penelitian lapangan, Oh. diajari membaca data. Persis membaca data dan konsep-konsep baru tentang Ah. saat itu kan ya antara 2000-an sampai 2010 lagi berkembang isu rekonsiliasi kan. Betul. Di mana-mana. Rekonsiliasi, justice, recalling the past, Yes. mengenai isu 65, Yes. isu-isu itulah Iya, iya. yang masih berkembang. Itu yang sebenarnya menjadi batu lompatan gua ke akademik selanjutnya. Oke. Boleh Jadi- kita sedikit share kata kuncinya aja nih dari penelitian itu? Konsep sosial apa gitu yang? Jadi sebenarnya kan jadi isu ini kan studinya tentang ini. Jadi selama ini kalau ngomong sejarah Ya, itu kan kita ngomongin sejarah itu basisnya adalah dokumen, betul. data, arsip dan lain Iya, sebagainya. iya, iya. Belanda lah. Belanda lah. Tapi pertanyaannya kemudian bagaimana sebuah peristiwa sejarah didominasi oleh rezim otoriter Betul. dan korban itu sebagai saksi sejarah tidak bisa bersuara, Ya, jadi nggak ada dokumennya dong. nggak ada dokumennya. Hmm. Nah, lalu studi tentang collective memory kayak gua historical memory I sekarang see. bernama rekonsiliasi dan lain sebagainya itu memberikan semacam alternatif sejarah dari perspektif orang-orang yang tertindas, Betul. dalam ini korban. Nah, gue studi melakukan itu. Oh, Nah, di studi situ kasusnya masuknya. gue studi tentang korban. Oke. Jadi bagaimana korban di tengah rekonsiliasi atas nama Islam yang Betul. disebut dengan Islam ini Iya. terpecah, Iya. dan itu bagaimana mereka mengingat dengan cara yang berbeda terkait masa lalu mereka. Wah, itu keren itu. Jadi antara yang mau berdamai dan yang tidak mau berdamai. Tidak mau berdamai, beda, cara beda caranya. Dan islah dan duit yang dikasih mau Oh. berdamai ini mempengaruhi. Oh. Makanya gue menyebutnya tesis gue itu sebagai ingatan yang digadaikan. Wah. Jadi ini korban ini dengan Islam mereka menggadaikan ingatannya atas masa lalu mereka. Oke. Mereka tahu ada kebenaran yang digadaikan gitu, Iya, iya, iya. untuk mendapatkan resources ekonomi. Oh, oke. Dan Jadi lu kritis banget ya dilatih ya. Karena kan orang bisa aja mikir forgiveness, pemaafan gitu. Bukan dalam konteks gua dapat berapa gitu. betul. Tapi lu lebih kritis, ini digadaikan ini. Persis gitu. dan melihat pecah belahan ini, dan Iya. itu persis menggunakan studi-studi ya yang posmo juga. Iya. Jadi alternatif diskurs, Iya. rekonsiliasi dan lain sebagainya. Itu menurut gue itu tesis yang sangat pas ketika itu. Jadi Yes. ada teorinya, Tuh, diskursnya, isunya lagi hangat. Gue riset tentang itu. Iya, iya. Ini kemudian mengamplifikasi gue untuk
tahap selanjutnya. Iya. Karena kan kemudian tesis itu diterbitkan Siapa oleh yang ketika itu Syarikat Indonesia. Jadi Oh. NGO-nya NU Betul. yang mengusung tentang rekonsiliasi Rekonsiliasi 65 di 65. akar rumput. Betul. Wah, mereka langsung mau menerima. Iya. Walaupun harus diakui tesis gue itu cukup keras dalam proses bimbingan Budiawan. Karena sekali itu setiap chapter itu 6 sampai 10 Mei. Revisinya. Direvisi karena kan Berapa chapter? Berapa chapter? Ada sekitar Ya, 6 lah, 6 sampai 7 lah. 6. Ah. Jadi lu masing-masing chapter tuh bolak-balik Bolak-balik sama dia sambil dibodoh-bodohin. Bodoh kamu nggak ngerti. Ya memang anak UI Iya. nggak ngerti apa-apa. Belajar bahasa Indonesia juga, belajar menulis juga. Tapi ini penting ya, ini penting buat teman-teman yang berpikir untuk melanglang buana lah. Kadang-kadang kita akan temui karena di dunia baru dan lo akan temui dosen-dosen hebat dan dia mau mengajari kita dan kita bersedia jadi muridnya. Kita akan berada dalam tempaan dia. Betul. Dan kadang-kadang proses tempaan itu ya berat gitu ya. Berat. Tapi kemudian dia kayak mencetak blueprint dalam pengetahuan gua gitu. Iya. Dan gua menjadi sangat hati-hati dalam menulis bahasa Indonesia. Akhirnya Selalu melihat subjek predikatnya mana nih Oke. ininya dan bagaimana sebisa mungkin menulis dengan sangat efektif. Yes, Bisa dibaca enak, tapi gue menulis secara efektif betul. ininya. Dan itu pola menulis yang karena satu persatu ya subjeknya mana, ininya apa. Jadi ketika jadi itu tesis, ini bukan suara gua nih. Ini suara pembimbing gua. Tapi gua terima aja lah. Enggak lah, suara lu juga kan. Iya, Ternyata cuma dari dilatih sama dia cara menulisnya. Tapi itu sangat membekas ya bagi Betul. gua. Karena itu kemudian meningkatkan kualitas gua menulis Iya. dan bagaimana menjadi sarjana. Ya. Dan ini kemudian tesis ini kan kemudian membawa gua pada dimensi dunia pekerjaan lain Iya. yang gua nggak bisa bayangin. Iya. Kalau lo cuma katakanlah punya mindset tarbiyah gitu ya. Ya udah lo punya batasan lah dengan Betul. model atau pekerjaan yang lo mau pilih. Sekarang lo udah loncat dan efeknya bukan cuma perubahan dari kemampuan akademik ya, Betul, tapi betul. juga pilihan pekerjaan ya. Pilihan pekerjaan. Dan pilihan dunia yang Dan kalau boleh jujur itu gue menjadi role model dari pembimbing gue, Dr. Budiawan. Wow. Role modelnya role model yang bagus ya. Yeah. Lihat Wahyudi itu saya jelek-jelekin, saya bodoh-bodohin, tulisannya buruk. Sekarang dia jadi peneliti LIPI atau sekarang BRIN ya. Iya betul. Wah itu, Iya. gue agak jengkel juga, tapi benar. Karena kan keras kan, Iya. ternyata dijadikan contoh sama dia. Betul. Dan buku gua ya, Jangan mudah menyerah intinya. dan buku gua itu dijadikan semacam bahan resensi tugas mahasiswa. Oh wow. Baik S2 di Kajian Budaya ketika Iya, di iya, Malaysia iya, dan iya. pindah di UGM. Iya. Itu jadi penghargaan dia bagaimana dia melihat ini salah satu contoh buku berbahasa Indonesia Iya. yang pas tentang isu politik memori. Iya. Nah, Jadi kita dan nggak kekerasan. cuma mengutip dari luar. Persis. gitu. Jadi buku itu menjadi bahan yang penting Iya. ininya. Karena gini juga sih ya, karena gue ingat ya kalau teman-teman Jogja itu paling nggak yang UIN lah ya. Kita itu punya kemampuan baca yang lumayan. Kita bisa berdiskusi tentang pemikiran. Betul. Tapi kalau lo nulis case study, apalagi bisa menerapkan teori dengan baik, itu nggak banyak. Nggak banyak, agak sulit. Nggak banyak itu. Jadi satu sisi kita bisa berteori, berbusa-busa gitu ya, tapi lo bisa nggak pakaikan teori itu, dan lo dengan bimbingan dosen yang tepat bisa melakukan itu, Bisa. dan akhirnya hasilnya dijadikan sebagai role model. Jadi role model justru karena itu gue bisa kerja di NGO juga yang studinya bagian dari bidang itu. Oke, sekarang Akhirnya masuk ke dunia kerja nih. Akhirnya gue dalam setahun itu kerja di 2 institusi, maksudnya di syarikat juga, Oke. volunteer sebagai peneliti, Ya. sama di kontras juga. Karena kan gue riset lapangan, ya kontras itu kan penghubung pada korban dan dia punya dokumentasi advokasi yang bagus. Terhubung di situ, jadi gue ikut bantuin proyeknya kontras, Ya. riset tentang korban juga, dan di ini juga riset tentang korban juga 65 gitu. Jadi gue bolak-balik antara Jakarta
Dan Itu sambil kuliah atau pasca kuliah? itu udah kuliah, udah selesai Sanata Dharma. Oke. Nah, ketika fase itu kok rasanya maksudnya kayaknya studi gue mengenai politik rekonsiliasi masih kurang gitu. Oke, lo pengen terusin intinya? Pengen terusin, tapi kalau S3 gue nggak punya imajinasi untuk sebagai scholars man. Saat itu? Karena gue pekerja NGO kan, walaupun sebagai peneliti, Mhm. ya gue pengen S2 lagi. Nah, I see. ketika itu yang paling visible ketika itu karena dekat jaraknya di University for Peace itu Costa Rica. Oke. Lalu gue daftar di situ, keterima men. Karena gue pengen Itu lanjutin. lewat mana lo dapat Costa Rica? Kita nggak pernah lo terbayang dalam peta beasiswa luar negeri kita itu. Biasanya kan ya, Betul. masih Menarik, Asia menarik. Tenggara, Australia, mungkin ke Amerika sekalian atau British itu apa? British Council. Iya, apa nama beasiswa saya lupa. Chevening. Chevening. Ini karena terhubung oleh teman juga. Jadi Oke. kan jaringannya menarik ya. Iya. Kedekatan, interaksi. Jadi ketika ini yang gue cerita, ketika gue lagi kuliah S2 Sanata Dharma, Iya. terus kemudian lagi proses penulisan tesis. Iya. Nah, itu ada bukaan fellowship 3 bulan di Arinus ini, Asia Research Institute. Di Singapura. Singapura ini. Oh, apa nama programnya? Kalau Asian Scholarship Asian Asian Scholarship. Scholarship Program. Oke, itu buat Mahasiswa S2, S3 S3 di Asia. di Asia. Jadi dimanapun itu. dimanapun, pakainya yang penting Asia. Oke. Jadi teman-teman kalau punya tema tesis disertasi yang menarik Mhm. tentang agama, pokoknya tentang ilmu sosial sama Yeah. humanities ya, Islamic Studies masuk di dalamnya bisa ini. Kayaknya masih ada kan? Masih ada. Kalau dulu 3 bulan, sekarang hanya 1 bulan. 1 bulan. Baik lah 1 bulan. Bagus. Iya, siswa di Ada akses, fasilitas, perpustakaan, dan juga dibimbing oleh salah satu akademisi yang ahli di bidang yang kita Betul. inginkan ya. Dan akhirnya kalau nggak salah ada konferensi. Ada konferensi Ah. yang disebut dengan Graduate Forum. Nah, Nah, gua terhubung dengan teman itu yang di peneliti LIPI saat ini BRIN ya. oke. Peneliti, dia lagi S3 di UI, dia Iya. peneliti BRIN juga saat itu, dan dia mengenalkan Mhm. ada S2 lagi nih namanya University for Peace. University for Nah, di bawah beasiswa Nipom Foundation. Jepang punya. Jepang punya. Oh. Jadi Nipom Foundation ini punya skema beasiswa macam-macam. Yeah. Nah, 2 yang paling besar itu adalah International University for Peace Yeah. buat S2. Mhm. Yang kedua adalah Asian Public Intellectual. Oh. Itu. Nah, dia temen gue Harry selain bagian dari pengurus di Asian Public Intellectual dari LIPI dulu, sekarang BRIN, dia ngurusin ini. Dan dia cerita ada program ini. Oh. Menarik juga ya ada program Lu ini. udah LIPI waktu itu? Belum. Oh, oke, Masih oke. sekolah S2. Oke. Terhubungnya lewat Arinus ini. Jadi Arinus ini adalah banyak Singapura. banget membuka. Iya, pengalaman pertemanan. pertama untuk luar negeri itu. Iya. Nah, jadi membuka banyak hal Iya. ininya. Jadi sekali lo terhubung dengan jaringan itu, informasi jadi informasi masuk. Nah, tergantung kesungguhan kita ya Iya. untuk mendalami dan kemudian mengajukan aplikasi. Nah, Betul. terhubung dari sana Iya. gitu. Nah, S2 ngambil International Peace Studies. International Peace Studies. Oh. Ternyata ketika internasional, Karena lo belajar rekonsiliasi masuk akal lah. tapi gue nggak tahu kalau ini lebih International Peace Studies ini ternyata lebih levelnya lebih HI. Yes. Ya. Jadi Yeah. gue belajar mikro, tiba-tiba belajar yang gede banget, itu Yeah. kaget itu. Iya. Tapi yang menarik adalah University for Peace ini dual master program men. Oke. Jadi gue dapat rekognisi ijazah dari Ateneo de Manila karena belajar setahun di sana, sama University for Peace. Lulus dari sana 3 ijazah. Buset. Tapi Hebat S2 semua. Enggak, jadi setinggi-tinggi. berapa tahun? 1 tahun di Ateneo de Manila. Di mana itu? Di Ateneo di Manila, Filipina Filipina, setahun, Aha. 6 bulan, dan di Costa Rica bersetahun. Jadi 2 negara nih. 2 negara. 3 ijazah. 3 ijazah sama Sanata Dharma. Oh iya betul. Iya, jadi lo tuh kalau
gelar S2 lu tuh lu jejer, bacaannya apa tuh? Nah, itu lupa, nggak pernah pakai karena ijazah yang paling gua pakai adalah untuk daftar peneliti LIPI ya. Iya, waktu itu. Itu adalah ini apa S2 dari Sanata Dharma. Oh. Yang ijazah ini belum dipakai men. Masih bisa buat daftar yang lain. Masih bisa kalau dia minta mau ngajar. Belum benar-benar belum gua pakai. Ininya karena ya ternyata laku duluan kan yang ijazah S2 ininya itu. Tapi lo basically ke LIPI sesudah selesai S2 yang di Costa Rica. Iya, S2 yang di Costa Rica. Tapi karena tahu yang tadi gue menyebutkan ya, Asian Public Intellectual. Iya. Saat gue masukin aplikasi jadi ASN di LIPI, gue daftar Asian Public Intellectual juga, men. Yang cabangnya kalau wilayahnya kalau di Asia Tenggara kan masing-masing ada, Filipina ada. Kan ini riset Asian Public Intellectual seluruh Asia Tenggara. Iya. Terus sama Jepang sebagai perbandingan. Karena Jepang donornya kan. Kayaknya gue pernah dengar itu. Pernah dengar. Cuman somehow ya rezekinya beda. Beda. Nah, gue daftar itu. Alhamdulillah terima dua-duanya. Karena saat itu momen gue balik dari Costa Rica itu gue nikah kan. Nikah, cari pekerjaan macam-macam, melamar pekerjaan lah. Melamar macam-macam, ya daftar dua-duanya juga salah satunya. Alhamdulillah keterima dua-duanya. Jadi lu belum LIPI waktu itu? Belum LIPI, gue daftar dua-duanya. Untuk program Asian Public Intellectual untuk riset. Riset ini Asian Public Intellectual ini riset. Jadi bukan ini, degree ya? Bukan. Jadi ini Asian Public Intellectual ini dananya dari Nifong Foundation. Ini dalam rangka untuk membangun kerja-kerja kolektif public intelektual di Asia Tenggara sekaligus sama Jepang. Untuk selain membangun komparatif perspektif, juga membangun kerjasama network. Tapi yang disebut public intellectual ini tidak terbatas sebagai dosen. Jadi lu seniman, pekerja kemanusiaan, bahkan lu nggak lulus S1 bisa daftar. Karena public intellectual. Yang penting proyeknya mau apa? Kalau peneliti, ya proyeknya tulisan. Kalau ini ada proyeknya film, ada proyeknya advokasi, foto. Jadi ini bukan kayak full akademik ya, makanya public intellectual. Walaupun kemudian nanti semuanya harus dalam berbentuk laporan tertulis. Ya bagi misalnya kayak foto, ya laporan tertulis, fotografi lah, lu melakukan apa saja. Film juga, gitu. Jadi lu basically setelah selesai sekolah, cari kerjaan, dapat peluang jadi peneliti di lembaga atau ya lembaga internasional lah ya, lembaga internasional. Walaupun bukan dalam pengertian staf tetap. Bukan, yang Asian Public Intellectual itu ini kayak grant riset. Kita setahun riset. Bisa milih antara 3 bulan sampai setahun. Lu dapat? Gue dapat. Kita ngambil setahun kan, banyak. Penting itu. Setahun gue daftar setahun. Apalagi habis nikah pula kan? Habis nikah. Nah, ketika daftar ini terima, LIPI juga keterima, BREN juga keterima. Nah, alhamdulillah ketika masuk LIPI baru sekitar 4-5 bulanan lah, harus berangkat ke Filipina. Cuman karena skemanya adalah riset, sementara diizinkan, karena fungsional peneliti gua riset diizinkan. Jadi pada dasarnya dapat dua-duanya dan nggak harus memilih salah satunya. Nggak harus memilih. Malah kantor merasa beruntung nih. Betul. Nggak ngeluarin duit, dia bisa pergi gitu. Betul. Nah, di sanalah gue belajar lebih jauh tentang historical memory and justice, pembandingan antara bagaimana kekerasan kolektif ingatan ini pada korban di Soeharto dan juga era Marcos. Karena mereka kan sezaman dan tipikal leadershipnya mirip-mirip. Nah, gue melakukan itu tuh, comparative studies itu loh. Ini ke beberapa keren banget wilayah Manila. Ya memang dulu salah satu hal yang menarik bagi orang luar ya terhadap LIPI itu adalah kesempatan lu kemana-mana buat betul. Karena banyak orang yang katakanlah S2 di luar negeri, kemudian balik ke kampung masing-masing. Itu kalau dia ngajar di kampus ya udah stuck di kampus gitu. Nyari beasiswa penelitian tuh nggak mudah gitu. Betul. Paling atau waktu itu ya. Betul. Lalu di LIPI mungkin sebagai peneliti muda mestinya sih belum
belum bisa langsung keluar. Bisa langsung Tapi lu keluar. cari sendiri. Tapi itu belum masuk LIPI juga kan, Ah, momentumnya saat itu. Betul, betul. Jadi ya. Tapi naikin ini dong, posisi lu di LIPI dong. Ini anak baru udah dapat ke. Iya, itu lumayan sempat jadi perbincangan. Oke. Tapi kan gue selalu bilang, gue daftar itu sebelum di LIPI. Iya. Untuk nguatinnya kayak gitu. Iya. Seperti itu. Nah, dari sana tinggal balik. Cita-cita gue karena background gue dulu NGO walaupun peneliti ya nggak pengen S3 men. Oh, oke. Nggak ada gue niat pengen S3 itu. Oke. Ya menurut gue lihat ketika itu beberapa peneliti senior ya lulusan S2 aja bisa berkarir sebagai peneliti utama Sampai paling tinggi gitu. paling tinggi lah, posisi paling tinggi. Nah gue juga kalau gitu ngapain sekolah S3 kan. Betul. Gitu loh, kalau bisa ya alhamdulillah rezekinya udah cukup baik gitu. Iya. Jadi nggak punya, makanya beberapa tawaran beasiswa dalam negeri ketika itu LIPI punya proyek kayak oral history tapi lebih pada budaya ya, bahasa-bahasa yang hampir punah itu. Ditawarin sama senior, kamu mau masuk nggak nih di UI nih beasiswa ini? Bilang kayaknya enggak deh. Karena lo nggak suka sama apa yang dipelajari gitu ya? Itu yang pertama. Terus yang kedua kan memang Gak pengen S3 dan gak cukup menjanjikan juga konteksnya ketika itu S3. Maksudnya kalau gue kan berpikirnya selalu pragmatis. Maksudnya ya kalau nggak menghasilkan. Iya, lo nih kalau sekolah kan tinggal kerjaan. Betul. Mungkin kehilangan beberapa apa istilahnya tunjangan. Betul. Beasiswa lo belum tentu bisa cover gitu. Betul. Nah baru dari 2015 itu kayaknya mulai ada kewajiban untuk sekolah gitu loh. Sampai 2020 di kantor ya. Wah ini bahaya nih ya. Itu mulai dari situ berjuang. Oke. Untuk sekolah di luar negeri lah. Ininya itu yang semata-mata pengen sekolah di luar negeri gitu. Oke. Nah cuman kan kalau dulu ketika daftar di mana di UPIS itu kan skemanya adalah TOEFL kan. TOEFL. Yang ini kan menurut gue baru ya. Ini harus IELTS kan. Oke. Maka dari itu gue berkali-kali main daftar IELTS. Ini buat kemana nih yang S3 ya? Oh iya, Australian Award daftar. Itu. Apalagi yang lo daftar? Ketika itu macam-macam, Australian Award tuh sama skema-skema kayak beasiswa riset di Jerman yang S3 itu kan. Kalau di Eropa itu biasanya skema kerja kan. Iya betul. Seorang profesor punya grant research. Betul. Untuk menyelesaikan proyeknya itu dia meng-hire mahasiswa S3 kan. Betul. Itu naik macam-macam gua. Di Leiden daftar, kemudian di Jerman juga daftar, ininya. Ya gagal terus. Tapi salah satu poin yang penting memang ketika masalahnya di mana menurut kamu? Kalau menurut gua sih ya saingannya juga ya. Dan ketika itu juga belum matang secara akademik nih, fokusnya pengen kemana itu. Dan belum terlatih untuk menulis proposal juga. Iya, gue punya insight sedikit lah soal itu. Jadi, aku kan habis S2, itu kan nggak langsung dapat kerja. Ada waktu itu program dari Belanda. Sebenarnya itu program S3, tapi mereka kayak masih banyak sisanya nih. Kita cuma nggak ngerekrut anak S3 lagi, gimana kalau cari lulusan S2 yang pengen mencari jembatan untuk S3. Jadi mereka kita undang untuk beberapa bulan, terus mereka nulis proposal di sini secara serius. Gua ikut nama programnya Indonesian Young Leaders, IYL. Nah itu hasil proposal itu dikirimlah buat beberapa approach buat pendekatan ke profesor-profesor di Jerman, profesor di Belanda sendiri. Tapi emang bedanya ya kalau pengalaman gue ke Australia nih, kalau lu approach profesor langsung, lu proposalnya harus jadi betul-betul bagus kan. Nggak bisa draft pertama tuh nggak bisa tuh. Betul. Mereka pengen betul-betul lihat yang kayak proposal kita udah kerja beberapa bulan diseminarkan gitu. Nah kalau Australia Awards, mereka itu percaya sama supervisor. Kita cuma ngomong ke tim seleksi. Tim seleksi itu nggak mesti ahli di bidang yang kita tulis. Mereka cukup melihat, oke ini promising kalau dia punya
pembimbingnya dan pembimbingnya sudah menulis ujian, maka kemungkinan besar diterima gitu. Nah jadi lu datang ke sana nggak harus dengan proposal udah bagus banget gitu. Nah itu kalau skema dari Australia Awards ya. Gua nggak tahu kalau sekarang gimana gitu. Cuma kalau pengalaman yang ke Jerman dan Belanda, mereka demand-nya memang tinggi. Dan belum terlatih juga saat itu nulis riset proposal. Cuman ketika gagal terus seperti itu, gue juga nguatin IELTS juga kan. IELTS. Maksudnya memang dalam skema kayak Australian Award itu skema apa, IELTS 6 aja bisa daftar kan. Betul. Ininya. 6 Cuman sudah oke. Cuma gue pengen melebihi dari itu Betul. Dan juga Istilahnya kita tuh punya, kalau Australia ya, karena gue lebih banyak punya wawasan tentang Australia, itu lo kalau IELTS 6 lo kelas istilahnya universitas kelas 2. betul. Tapi kalau lo dapat 6,5 atau 7, lo bisa masuk universitas katakanlah level 1 lah. Betul. Nah di situ selain belajar IELTS ya gue memperkuat basis tulis aja. Iya. Karena kan ya kebutuhan hidup ya, pengen naik pangkat dan Betul. lain sebagainya seperti itu. Jadi nulis Saya belajar perbanyak, bahasa Inggris, jalan terus sampai modal sendiri jangan-jangan. modal sendiri. Masya Allah. Sampai pada satu fase akhirnya IELTS-nya sudah cukup, Ya. 6,5, sementara tulisan gue juga udah banyak. Iya. Nah itu Kalau dilihat di CV, kalau dilihat CV itu udah meyakinkan, udah banget. IELTS dapat, CV-nya bagus. CV-nya bagus, itu udah jadi jalan lurus. Oke. Ketika IELTS gue udah dapet kayak gitu ya, beberapa tawaran juga masuk men. Malah lu ditawarin ya? Kayak misalnya di salah satu kampus swasta ya, di Malaysia itu nawarin, kita punya skema beasiswa ini, kamu tertarik nggak YB? Wow. Karena gue ikut conference di mereka, gue baru ingat namanya Sunway University, itu salah satu kampus terbesar di KL ya, Kuala Lumpur itu, internasional itu. Nah, salah satunya ada studi tentang musik. Oke. Nah, gue pengen bahas pop musik, Iya, Islam iya, kayak gitu. Iya, Jadi, iya. gue ikut conference di sana, terus book chapternya, draftnya Ada gitu. selected, Termasuk di situ. dan dia yang edit gitu. Oh, dan dia ngelihat kemampuan lu. Kalau mau kita ada skema beasiswa ini gitu. Itu terus gue daftar jadi ketika IELTS sudah 6,5, gue coba daftar di mana-mana. Ya. Nah, salah satunya yang gue daftar di UBD, Brunei. University Brunei Darussalam, Ya. karena gue ngerasa kenapa UBD itu punya salah satu jurusan yang menurut gue menarik, Ya. Institute of Asian Studies. Yes. Nah, di situ kayak Arinus dulu di sini. Iya. Banyak dedengkot studi-studi tentang Asia Tenggara. Dia yang rekrut ke sana. direkrut ke sana Yeah. untuk naikin level mereka. Yeah, Nah, gue yeah. daftar di sana. Oke. Dan skema beasiswanya lumayan tinggi lah, $2.000. Iya. Tanya sama Lo jadi sultan deh pokoknya. kata teman, biaya hidup murah tapi beasiswanya kan besar. Iya. Gue daftar sana juga, lalu gue daftar NUS juga ini. Oh, barengan. Kalau NUS beasiswa apa tuh? Beasiswa kampus Dari NUS sendiri. dari NUS sendiri. Oke. Jadi lo beasiswa di sini bukan dari pemerintah Indonesia ya? Bukan. Oke. Oke. Nah, terus yang Hong Kong juga skema Hong Kong gue daftar. Oh. Daftar juga skema Hong Kong. Terus cuman daftar skema Hong Kong, gue udah daftar. Cuman skema Hong Kong ini gue nggak sampai penuh ininya. Karena kan gini ya, kalau daftar beasiswa banyak itu, kadang kan kita minta surat pengantar itu loh. Kadang nggak enak juga. Sama bos. Bukan sama yang lebih senior itu loh. Di sini minta surat pengantar, di sini minta surat pengantar. Nah, Karena lo kebanyakan. kebanyakan dalam waktu yang hampir 2-3 bulan itu loh. Jadi kayaknya aduh nggak enak juga. Jadi untuk skema beasiswa ini minta sama senior yang ini, peneliti ini, skema beasiswa ini nggak langsung minta itu. Iya. Itu yang nggak enak. Jadi Iya. yang Hong Kong itu yang Hong Kong gue penuh juga. Iya. Tapi ketika itu skemanya harus bayar fee aplikasi itu loh. Mahal. Ketika itu $100. Cuman Oke. $100. Cuman gue ketika daftar itu yang UBD sama ini masuk duluan. udah terima gue pengen wawancara itu loh. Oh. Nah, jadi ketika ngeliat skema
aplikasi biasa bayarnya sekitar 100, gue juga mikir-mikir. Iya, ya, gue udah mau diwawancarain, ngapain gue terusin yang di Hong Kong Persis. gitu. Terus Aminet ketika itu belum buka ininya. Oh. Nah, akhirnya daftar nih yang Amerika, bukan? Amerika Oke. ininya. Jadi karena yang Hong Kong itu scholarshipnya gua nggak penuhin, maksudnya nggak lengkap, ya gagal. Yang 2 ini diterima. Terus satu lagi yang Kuala Lumpur itu, Hanoi University nawarin. Jadi basically tuh katakanlah melamar keempat, 3 terima. 3 terima. Masya Allah. Sebenarnya kalau lo terusin yang Hong Kong mungkin diterima juga nih. Hong Kong kemungkinan besar keterima. Iya, iya. Ada satu jurusan yang gua sangat suka gitu. Iya. Dan kampusnya juga bagus kan. Karena gua Oke. pengen meneruskan studi tentang budaya popnya ini loh. Oh. Islam dan budaya pop. Nah, Iya. Hong Kong kan salah satu, lupa kampusnya itu dia punya studi budaya pop yang oke itu loh, yang terhubung dengan Inter-Asia Culture Studies. Oke. Gerakan Inter-Asia Culture Studies. Oke. Itu. Menarik. Jadi basically kayak tinggal pilih aja yang mau lo ambil ya. Iya, karena basis ininya Bung, basis udah punya CV yang oke, Iya, sambil IELTS nungguin cukup. IELTS-nya cukup, Iya. terus sudah bisa kemampuan bikin proposal yang menarik lah. Iya, itu juga Menarik. penting. Nah itu, jadi yang UBD juga tertarik, Iya. yang NUS juga tertarik, Iya. yang ini walaupun gua Kuala bikin Lumpur ya. tertarik juga. Jadi ininya. Brunei, Singapura, sama Malaysia. Malaysia di apa ya? Sunway tadi. Sunway Hmm. University itu kampus swasta terbesar itu di Oke. KL ininya.